Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam renungan pada pagi ini diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Memanfaatkan kesempatan dengan cerdik. Harta dapat menjadi berkat, juga bisa menjadi kutuk. Tergantung bagaimana kita menggunakannya, menjadikannya sebagai pemuas keinginan pribadi atau sebagai sumber untuk melayani sesama. Inilah yang kita pelajari sebagai topik utama dalam bab 16 tentang penggunaan harta. Bendahara dalam kisah ini memiliki reputasi yang dapat mengancam kedudukannya, terutama ketika tuannya meminta laporan keuangan. Khawatir menghadapi ancaman pemecatan, ia putar otak mencari cara agar bisa memperoleh bantuan di kemudian hari. Dengan cerdik, ia mengambil hati orang yang berutang kepada majikannya dengan mengurangi jumlah utang orang tersebut. Si bendahara melakukannya dengan mengurangi jumlah bunga pinjaman orang tersebut yang seharusnya menjadi komisi untuknya. Dengan apa yang dilakukannya, si bendahara berharap telah menanam budi sehingga suatu saat bisa memperoleh bantuan dari orang tersebut. Bendahara yang tidak jujur ini telah belajar dari kegagalannya. Ia mengorbankan miliknya dan kemudian memberikannya kepada orang lain supaya ia dapat mengambil keuntungan dari pemberian di kemudian hari. Cerdik bukan? Itulah yang dipuji Yesus dari bendahara ini. Beliau membandingkannya dengan anak-anak terang. Meskipun mungkin saja anak-anak dunia menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak benar, mereka tetap memikirkan keuntungan semaksimal mungkin yang dapat diberikan oleh harta mereka. Seharusnya lah kita bijak dalam memaksimalkan penggunaan harta yang sudah dipercayakan kepada kita. Ingatlah bahwa harta tidak dapat dibawa mati. Harta hanya bernilai selama kita hidup saja. Oleh sebab itu, jangan menggunakan harta hanya untuk kepentingan sendiri. Gunakanlah juga untuk kepentingan orang lain. Karena memiliki harta berarti juga menyandang tugas penata layanan. Kita harus memikirkan bagaimana menggunakan harta dalam pelayanan untuk memuliakan Allah. Mengabdi Tuhan secara konkret berarti mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui saudara-saudari kita. Marilah dengan rendah hati kita senantiasa berusaha membahagiakan orang lain dimanapun dan kapanpun, alias menjadi orang baik dan berbudi pekerti luhur. Tuhan beserta kita. Amin.